mulai, berkenan ada beberapa hal apresiasi dari Ketua Umum HIPAPI Indonesia, Bapak Budi Prayitno, kami silahkan. Semoga. Baik, kami ucapkan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu dumateng kanca-kanca sampun sami makempal wonten ing via Zoom meeting. Dan malam ini patut kiranya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah karena kita benar-benar dituntun dalam segala keindahannya oleh Gusti Allah sehingga hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa tetap terjaga oleh Allah karena kita diharapkan bisa menjadi orang yang selalu dinanti oleh para klien ataupun para calon pengantin dan juga untuk pemangku hajat untuk mewujudkan keinginan dan niat baiknya agar kita dapat menjadi pranoto coro atau profesi pembawa acara yang benar-benar diharapkan bisa mumpuni. Dan malam ini kami sampaikan ucapan terima kasih terkhusus teman-teman yang sudah terpilih untuk mengikuti batch yang kedua dalam asesor untuk adat Jawa yang dimulai pada kesempatan hari ini dan beberapa jadwal kemarin memang sudah untuk jadwal untuk perekrutan dan lain sebagainya. Dan hari ini Ibu Mami, Mbak Mami Prasetyo Resmi yang nanti akan menjadi asesor Kusnian Mandigani untuk rangkaian tata cara adat siraman. Kami juga mengaturkan terima kasih konco-konco semuanya, semuanya untuk teman-teman yang hari ini sudah berkesempatan untuk bisa menyaksikan dan mengikuti nanti arahan yang nanti akan diaturkan oleh Mbak Mami Prasetyo Resmi dan semoga ini menjadi ilmu tambahan ilmu yang baik buat teman-teman sekalian karena kita yakin bahwa sekali lagi di setiap kesempatan saya sampaikan bahwa profesi saya dan teman-teman adalah profesi yang menempati garda paling terdepan di acara kegiatan pernikahan karena kita yang diharapkan bisa mampu untuk ngelit segala macam peralatan acara yang dengan baik ini. Terutama dalam hal tatanan adat Jawa kita harus benar-benar bisa membawakan dengan baik, paham mengenai kegiatan acara adat Jawa dan paham betul equipment oborampe dan lain sebagainya. Tentu dengan kita memahami itu semuanya, semoga akan bisa memberikan satu edukasi terbaik kepada calon pengantin dan khususnya juga untuk pemangku hajat. Yang memang notabene kalau untuk di Jakarta memang agak sedikit beda dengan di Jogja dan Semarang ataupun di daerah barangkali Solo dan sebagainya. Karena kan beliau-beliau ini pemangku hajat yang di wilayah di Jogja, Solo, Semarang dan sebagainya adalah yang barangkali mungkin paham. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemangku hajat walaupun priantun dari Jawa kadang-kadang tidak bisa memahami mengenai kegiatan atau runtutan urutan tatanan dari adat Jawa ini. Makanya kita, saya dan teman-teman sekalian yang memang mendapatkan kesempatan itu, monggo ayo kita sama-sama mencari, menggali potensi-potensi kebudayaan atau adiluhur budaya tata cara adat adiluhur ini yang selalu harus kita gali. Beberapa kesempatan sudah diaturkan oleh senior-senior kita seperti Dr. Wigung dan sebagainya. Nah ini juga memberikan satu referensi yang menguatkan buat kita sekalian. Teman-teman bisa mengikuti dan sebagainya lah. Nah ini kita akan mencoba melalui pengembangan dan pelatihan Perkumpulan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia, kita akan mencoba untuk kembali meluruskan, untuk kembali bisa dapat menyempurnakan terkait dengan tata cara adat Jawa yang nanti akan diaturkan disampaikan oleh pembicara ataupun asesor pada hari ini adalah Mbak Mami. Matur suwun, terima kasih dan semoga ini menjadi sesuatu yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Yuk monggo sama-sama kita belajar untuk menata, belajar untuk menggali semua potensi acara, dan jangan lupa tetap kita apapun, berarti kita jangan pernah merasa kita pinter, jangan pernah merasa kita pandai, jangan pernah kita merasa yang terbaik pada saat peralatan itu, karena masih banyak komponen yang harus kita koordinasikan.
terutama dengan teman-teman WO, dengan teman-teman yang para vendor yang akan bertugas pada saat hari H. Tetap jaga marwah dari keluarga besar Hibabi Indonesia. Sugeng dalu, terima kasih Mas Haryadi yang sudah menggagas dan juga sudah mengadakan untuk kegiatan acara Zoom pada kesempatan hari ini dalam batch yang kedua dengan asesor adat Jawa yaitu untuk siraman. Matur sembah nuwun, terima kasih. Semoga Gusti Allah akan senantiasa menuntun dengan segala kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih Pak Budi Sama-sama. Prayitno atas ular-ularnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya berkenan kami persilahkan kepada Ibu Mami untuk langsung menyampaikan materi malam hari ini dan minta tolong dibantu ke Mbak Nurul untuk bisa di-share materi revisi 01 terakhir. Pada Ibu Mami, sumangga. Matur nuwun Mas Haryadi. Sugeng dalu Mas Budi Prayitno. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kebetulan kenal semuanya, jadinya rasanya bertemu dengan teman-teman di sini. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi berbagi pengalaman bersama-sama, kita sama-sama belajar untuk memahami adat Jawa yang seharusnya. Dan kebetulan saya mendapat amanah dari HIPAPI, saya akan berusaha untuk menyampaikan kepada teman-teman. Sebelum mulai ke acara, saya sarankan untuk menyiapkan kopi, karena biasanya kalau saya bicara banyak yang ngantuk, jadi saya ada aji sirapnya, jadi seperti itu. Jadi baik, ya kita bisa mulai lihat ke acara siraman. Kita langsung aja ke Upu Rampe Adisoro Siraman. Boleh di-share Mbak Nurul? Ya. Sudah itu belum ya? Sudah tampil belum? Mbak Nurul aman? Aja. Saya. Ke ukuran perlengkapan siraman sini. Dinaikin ke atas, boleh ke atas. Yang ada tulisan perlengkapan siraman. Sudah tampil belum? Saya belum lihat. Teman-teman sudah lihat belum? Belum. Belum ya? Belum. Sabar ya. Jadi dalam acara siraman ini nanti akan ditampilkan pertama kali yaitu perlengkapan siraman. Kita pasti sudah tahu semua. Di antaranya ada tuhan, bleketipe, kemudian ada piranti cetik geni dan adang pisan. Kemudian ada sesaji yaitu berupa piranti bucalan, piranti sanggan, piranti syukur. Nanti akan saya jelaskan itu. Kemudian ada air siraman atau toyo pamorsi yaitu pakai 7 sumber, bunga sri taman. Kemudian juga ada alas duduk kloso bongko dan godong opo-opo. Ada konyo, ada gayung siraman dan bokor. Kemudian ada kendi atau kelenting berisi air yang biasanya untuk mengakhiri siraman itu. Nah, di sini yang kita jarang temui, atau emang saya juga belum pernah menemui, ada londo merang, santan kanil, dan banyu asem. Di sini juga saya temui ini. Di Jakarta kita tidak pernah nemui, kalau nggak salah ini untuk gantinya sampo untuk rambut, untuk keramas. Kemudian ada ayam serono, ada piranti dodolan dawet, piranti tulang pungkasan, piranti pagas entanam rekmo. Bisa dinaikin Mbak yang ada tulisannya Mbak Nurul? Oh baik. Nomor Ini 3, Mbak. sudah ya, lanjut ya. Baik. Nomor 3. Lanjut. Ada halamannya. Nah ini barusan yang saya sebutkan. Ya. Nah di sini ada yang disebut piranti sanggan. Kalau kita biasanya mengenal sanggan itu kan biasanya pisang sanggan untuk acara panggih ya, khususnya di Jakarta ya. Nah di sini
piranti sanggan ini yang termasuk itu adalah tumpeng wilujengan, jajan pasar, pisang rojo setangkep. Ini pisang rojonya juga setangkep tapi bukan yang buat panggih, dan rebusan polowijo ya, seperti ubi, singkong yang direbus itu. Kemudian ada piranti syukur di situ yang disebut piranti syukur, itu adalah termasuk tuwuhan, pucalan, ada tumpeng robyong, air dari 7 sumber seperti itu. Kemudian sini tadi saya juga sempat tanya itu kok ada kembang setaman apa kembang seritaman. Ternyata ini kembang seritaman. Seri maknanya raja, taman itu bunga atau kembang. Ini merupakan rajanya kembang, yaitu bunga pilihan diantaranya mawar, melati, dan kenanga. Ini 3 macam bunga yang selalu dipakai pada acara siraman. Kita tahu semua itu. Boleh lanjut Mbak, terus ke memasuki rundown siraman yang tulisan yang kedua. Dan juga di sini sebelum kita memasuki acara siraman, jadi ketika kita tiba jangan lupa kita, kita masih melengkapi ini di sini tadi yang ubur rampe itu, piranti-piranti ini seperti ini, ada bucalan, kemudian ini ada tumpeng juga. Nah, tumpeng robyong ada, tumpeng wilujengan. Jadi ini tumpeng yang buat pengantin dengan tumpeng robyong. Jadi ada perbedaan. Tapi ternyata sudah masuk di dalam ubur rampe siraman di sini. Jadi kemudian sebagai seorang MC, kita hendaknya koordinasi dengan perias dalam hal urutan acara. Tapi nanti di sini kita akan berpegang teguh pada urutan di sini. Tapi dalam praktek kita tetap harus koordinasi dengan perias karena apa? Dalam acara siraman yang berwenang untuk acara siraman adalah perias. Jadi kita harus ikut perias. Itu khusus untuk perias yang sudah mumpuni, Jadi kita tetap harus koordinasi urutannya apa aja, seperti itu. Jangan sampai kita tidak koordinasi, kita memandu apa, beliau jalan apa. Jadi harus selaras seperti itu. Boleh tulisannya di bawah Mbak yang urutan acara. Terus ke bawah lagi tulisan. Kalau ini ubur rampe seperti tadi sudah seperti ini. Nah, di sini. Nah, di sini urutan siraman. Di sini sebagai MC kita harus hafal betul urutan ini. Jadi sudah tidak mikir lagi, tapi kita sudah hafal, tinggal kita koordinasikan dengan perias. Dengan perias kalau sudah klop, jadi kita bisa sejalan selaras dengan perias. Jadi kalau sampai ada yang tidak klop, nah ya kita selaraskan, kita ikut beliau atau beliau bisa ikut kita seperti itu. Kita tetap sebagai MC berusaha untuk mengarahkan untuk ke urutan yang betul. Tapi kalau tidak bisa ya kita ikut saja nggak apa-apa. Tapi di sini kita harus ikut proses ini. Di sini ada proses adang sepisannya ada dua versi yang saya tahu. Jadi kalau ada yang pertama kali adang pisanan, ada yang setelah pasang tarup atau blek Tuhan baru adang sepisan. Jadi urutannya ada yang seperti itu. Jadi bisa nggak apa-apa, mau yang pertama boleh, mau yang sesudah pasang tarup tuwuhan dan bucalan baru adang sepisan itu nggak apa-apa. Baik, kita mulai dari proses cetek geni adang sepisan. Mbak Nurul boleh naik lagi ke gambar, sekarang ke gambar. Nah, ini seperti ini. Ini perlengkapannya seperti ini. Kalau Mbak Dida udah hafal mesti ini. Ya. Nah, di sini ibu mususi beras. Jadi di sini mususi beras, bapak yang ngesoi air, kemudian nanti bapak cetek geni baru dituangkan ke ini dandang seperti itu. Nah, di sini maknanya atau tujuannya atau maknanya yaitu berdoa kepada Allah semoga dalam acara mantu putrinya semua hidangan tercukupi untuk para tamu juga para kerabat kerja. Jadi tujuan utamanya itu. Nanti mau dikembangkan sendiri monggo. Gitu. Baik, kemudian yang kedua ya untuk pasang play masih belum bisa. Untuk pasang play ini, nah di sini
saya mohon untuk awal acara siraman, jadi ketika pemangku hajat sudah siap mau berangkat melaksanakan acara pasang BKTP ataupun mau adang sepisan, kalau bisa saran saya untuk openingnya, pembukaannya jangan terlalu panjang lebar. Jadi jangan sampai pemangku hajat dia sudah berdiri mau jalan, kita masih ngomong yang panjang lebar. Jadi kalau mau ingin opening yang panjang, justru ketika beliau sedang ganti baju habis pengajian, kita boleh opening, kita panjang lebar mau bahasa Jawa, kombinasi bahasa Indonesia, kemudian menerangkan acara atau urutan acara sambil menerangkan nanti diawali BKTP maknanya ini. Jadi sini kita bisa panjang lebar, tapi sebelum pemangku hajat siap. Ketika pemangku hajat sudah siap, sudah rapi mau berangkat, ya kita baru menyampaikan kepada audiens atau para tamu bahwa saat lagi akan dilaksanakan awal acara siraman, yaitu dengan melaksanakan acara adang sepisan atau mau pasang BKTP. Nah, di sini tugas MC adalah memandu acara. Jadi kita memandu acara, jangan sampai pemangku hajat bingung, perias juga nunggu terlalu lama. Jadi tugas kita untuk memandu acara, jelas ketika mempersilakan pemangku hajat untuk berangkat menuju tempat pasang BKTP atau adang sepisan, itu jelas monggo Bapak so Ibu tindak tumuju datang. Nah, harus seperti itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi jangan sampai terlalu lama, beliau sudah megang BKTP mau jalan, masih lama kita panjang, itu kayaknya nggak bagus, kurang bagus. Menurut saya. Baik, kalau pasang BKTP saya rasa teman-teman sudah tahu ya seperti apa BKTP ini, kemudian dilanjutkan pasang Tuhan yang melengkapi. Tuhan masih yang tadi Mbak, masih yang tadi ya, Tuhan di sini. Nah, ketika berjalan tadi Bapak Ibu menuju ke pasang BKTP misalnya jauh tempatnya, monggo nanti Bapak Ibu boleh misalnya dengan mengiringi kidung dengan pangkur gedong kuning kalau nggak salah, sehingga tuh boleh, monggo. Jadi tapi harus lihat tuh kalau jauh dan kalau bisa harus pas, begitu sampai di gapura harus sudah stop. Karena apa? Biasanya ada versi yang sebelum pasang BKTP itu Bapak itu baca doa, ada seperti itu. Jadi kita sudah sampai, kita harus mandu, beliau akan baca doa, kita dengarkan bersama. Kemudian baru pasang BKTP. Kemudian akan dilanjutkan pasang Tuhan, itu juga kadang-kadang ada yang pakai doa. Nah, ketika beliau memasang BKTP, itu boleh diterangkan BKTP itu apa, terbuat dari anyaman daun kelapa, maknanya pasang itu pasang tarup. Tarup itu apa? Kadang orang Jakarta tidak ngerti tarup itu apa, kita jelaskan. Tarup adalah tenda. Boleh nanti diterangkan juga sambil mengisi waktu, karena zaman dulu leluhur kita ketika mantu putrinya itu belum ada tenda yang indah seperti sekarang, jadi membuat atap tambahnya dengan BKTP itu yang disusun seperti tenda gitu. Kemudian kalau misalnya dengan legenda seperti Joko Tarub boleh, monggo mau di situ juga boleh, kan ada yang legenda Joko Tarub seperti itu, silakan. Setelah itu baru dilanjutkan pasang Tuhan. Nah, di sini juga Tuhan sambil dijelaskan makna Tuhan itu apa, kan ada daun alang-alang opo. Daun alang-alang opo-opo, daun kluwe dadap serep waringin. Nah, itu kita jelaskan seperti kenapa alang-alang opo-opo itu, maksudnya orang Jawa itu senang mengkait-kaitkan supaya orang no alangan sawiji opo, supaya tidak ada halangan apapun kan, jadi opo-opo dengan opo sawiji opo misalnya seperti itu. Terus godhong kluweh supaya dadi wong kang linuwih lan rezekine luwih-luwih, supaya jadi orang yang sukses hidupnya dan rezekinya berlimpah seperti itu. Dan terangkan boleh sambil jalan, tapi jangan sampai perias menunggu, tapi kita mengikuti saja. Jadi koordinasi dengan perias disampaikan, nanti Ibu jalan saja, saya yang mengikuti. Jadi beliau jangan sampai berhenti, beliau running aja, kita yang mengikuti beliau. Jadi tidak ada stuck, yang berhenti nunggu MC ngomong, berhenti MC ngomong, itu tidak ada. Itu running saja. BKTP Tuhan seperti itu. Setelah itu ada bucalan. Di sini ada bucalan.
setelah ini pas meletakkan bucalan. Walaupun zaman sekarang sudah jarang ya yang meletakkan pakai bucalan, tapi nggak apa-apa di sini kita pakai pakem aja dulu, jadi pakai bucalan. Nah, bucalan itu untuk peletakannya kita bisa sebut tidak perlu satu-satu Bapak sedang pergi ke pojok kiri, apa sedang ke pojok kanan, depan, kiri, belakang, itu nggak usah. Kita global saja. Bucalan ini biasanya diletakkan di 4 pojok pekarangan, misalnya kemudian di pedaringan atau penyimpanan beras dan sumber air, dan terakhir di kamar pengantin. Misal seperti itu, kita global saja, menerangkannya tidak usah satu-satu. Setelah itu baru dipersilakan Bapak Ibu menuju ke tempat siraman untuk mencampurkan air dari 7 sumber. Nah, di sini 7 sumber. Nah, sini juga boleh disebutkan kenapa jumlahnya 7. 7 itu kalau seperti orang Jawa kan selalu menggadok-gadok kayak 7, di bahasa Jawanya pitu. Maknanya pitulungan. Mudah-mudahan dalam kehidupan barunya nanti calon pengantin selalu mendapat pitulungan atau pertolongan dalam segala masalah dan persoalan hidup, seperti itu. Nanti boleh dikembangkan sendiri, tapi malah seperti itu. Karena apa? Kalau kita tidak jelaskan, itu sekarang Islam kan sudah ada yang fanatik banget. Yang fanatik banget itu kadang mereka tuh nggak mau nyirami. Ada terkejadian seperti nggak mau nyirami karena takutnya ini kok pakai mandi kembang, seperti itu dikira mistis gitu. Jadi kita jelaskan itu adalah pitulungan, pertolongan, itu hanya lambang simbolis. Kemudian mengapa memakai bunga ya? Itu kan supaya tidak disamakan dengan mandi kembang yang mistis. Itu disebutkan zaman dahulu itu belum ada sabun yang harum seperti sekarang, sehingga leluhur kita ketika mandi itu menggunakan bunga supaya menjadi harum. Jadi itu hanya untuk pengharum aja. Jadi kita terangkan yang logikanya bisa diterima oleh mereka yang takut dengan mistik-mistik seperti itu. Jadi pernah kejadian gitu, semula ada ibu-ibu yang dia masih keluarga yang celana cingkrang, benar-benar nggak mau nyirami. Ketika saya jelaskan maknanya seperti itu, oh itu, dan akhirnya beliau mau. Jadi acara siraman itu tujuannya yaitu membersihkan lahir dan batin, saya bilang. Jadi secara lahiriah dimandikan dengan air, itu lahiriah dimandikan dengan air. Kemudian kalau secara batinnya itu dengan doa-doa baik oleh kedua orang tuanya, juga oleh para sesepuh yang menyirami. Jadi tujuannya seperti itu, supaya jangan sampai ada kesan-kesan yang mistik. Jadi mereka ketika kita kasih tahu logikanya seperti itu, insya Allah mereka jadi bisa terima seperti itu. Juga seperti bucalan itu juga kadang-kadang ini untuk siapa gitu bucalan gitu. Jadi kita maknai bucalan itu sebagai lambang atau simbol bahwa Bapak Ibu sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berdoa mudah-mudahan acara mantu putrinya berjalan lancar, dijauhkan dari segala arah melintas. Jadi kita selalu isinya yang positif, mendoakan calon pengantin. Isinya semuanya seperti itu. Jadi setelah itu mencampur air, kemudian biasanya pertama mencampurkan dengan 7 sumber tadi, 7 sumber, kemudian kembang sri taman yang 3 macam tadi. Kemudian kalau bisa gambar yang satu ini Mbak, yang ada nyampur air Mbak. Mbak Nurul boleh dinaikkan satu. Nah ini yang sebelah kanan boleh dibuka nggak nih? Yang nyampur bunga. Ini 7 sumbernya sebelah kiri, sebelah kanan ini nyampurkan ini. Terus coba dibuka, bisa di touch gitu. Karena di sini ada kelapa. Di sebelah kiri dekat ibu ada kelapa. Coba di touch supaya agak besar. Bisa dibuka, kayak tadi saya bisa buka. Disentuh tak gitu. Bisa dibuka. Ini dekat ibu ini tadi saya touch bisa ke agak besar gitu, kebuka. Ini di tempat sini, tempat duduk pengantin ini ada kelapa 2 buah. Biasanya
selain 7 sumber, kembang sri taman, kemudian ada kelapa. Naik satu lagi. Yang tadi sih masih yang tadi sih Mbak. Masih yang ini tadi kalau saya besarkan kelapanya kelihatan. Nggak apa-apa di belakang anak kecil ini ada kelapa. Ya apa-apa deh. Masih yang tadi. Masih foto yang tadi. Ya jadi ada 3 macam. Jadi mencampur air 7 sumber, kemudian kembang sri taman tadi, yang maknanya tadi sri itu raja, taman atau bunga atau kembang, yaitu rajanya kembang, yaitu bunga pilihan, mawar, melati, dan kenanga. Kemudian terakhir kelapa. Biasanya dalam acara siraman selalu dilengkapi dengan kelapa. Kelapa ini punya makna yang indah. Makna yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua, baik batangnya, kemudian daunnya dan buahnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu melambangkan semoga calon pengantin dalam hidup bermasyarakat nanti bisa menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan masyarakat di sekitar. Seperti itu. Jadi kita maknai semuanya makna yang baik-baik. Setelah mencampurkan itu, setelah diaduk, kemudian Bapak Ibu akan mengambil sebagian air dimasukkan ke bokor. Boleh ke bawah, Mbak Nurul. Bunda Nurul ke bawahin satu. Mana? Turun lagi. Satu lagi. Satu lagi ke bawah. Ya. Jadi tadi setelah dari tempat. Enggak betul yang tadi naik lagi. Belum naik lagi. Balik lagi ke tadi yang belum sungkeman tadi. Nah ini, jadi tadi bokor yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, ini serah terima. Enggak, udah betul yang tadi Mbak, balik lagi. Oke, balik lagi. Ya, setelah meletakkan kelapa di tempat kelapa di tempat siraman, nanti langsung Bapak Ibu ngambil sebagian air diletakkan ke bokor yang tadi, coba yang turun satu. Oh jangan naik, turun apa sih? Gambar bawahnya apa dinaikin ya? Dinaikin ya. Ini. Naik lagi, satu lagi. Oh ini begini. Satu lagi. Oke, satu lagi. Gimana Ini. yang tadi bawa bokor itu tadi? Yang bawa bokor. Ya, Oke. terbalik. Terus Mbak Nurul, terus satu lagi. Terus. Ke bawah, Mbak. Ke bawah. Ke bawah. Iya. Satu lagi. Nah, ini stop. Kebablasan. Kebablasan naik lagi. Kelewat, Yang ada Mbak. Kelewat, Mbak. Nomor Kebablasan, Mbak. 18. Nomor 18. 18, Mbak. Ya, 18. Ya. Nah, Yes. ini ya di sini. Jadi setelah itu nanti mengambil sebagian air diletakkan ke bokor yang nanti akan dikirim ke kediaman calon pengantin pria. Ya, ini Kanton Kakong. Nah, ini sebagai duta yang baju coklat, pemangku hajat yang baju hijau. Sebelumnya ada dialog, kita sudah tahu ya, ada dialog dari pemangku hajat kepada duta, kemudian penyerahan, kemudian beliau berangkat diantar oleh Bapak Ibu sampai di gapura rumah. Setelah itu dilanjutkan dengan acara sungkeman atau pangapekten. Nah, ya stop dulu. Nah, biasanya nanti yang nganti calon pengantin putri, kalau dulu biasanya suka sepo-sepo ya bule-bule atau bude, cuma sekarang udah biasanya bisa kadang-kadang kakak apa adik-adik dari CPW. Mungkin ini saya rasa udah nggak masalah kalau hanya untuk siraman diganti atau digandeng oleh perias. Jadi ada dua versi. Kalau tidak ada orang sama sekali, biasanya perias yang nganti dibawa ke hadapan orang tua. Dan sebelum sungkem ini biasanya matur. Ada teks kata-kata untuk mohon doa restu, mohon minta maaf untuk segala kesalahan, semuanya di situ ditumpahkan curahan hatinya untuk orang tuanya. Kemudian baru sungkem kepada bapak dan ibunya. Seperti ini. Ini boleh ditembangi, boleh dikasih tembang. Jadi untuk nembang itu sebenarnya kalau menurut saya tidak wajib, tapi menjadi nilai plus. Jadi kalau yang bisa nembang akan mendapat nilai plus, tapi nggak apa-apa, bisa dengan gending, kemudian dengan kata-kata saja yang syahdu gitu,
ungkapan hati pengantin kepada orang tua kepada pengantin itu juga boleh. Kalau yang nggak bisa nembang lebih bagus, bisa nilai plus. Boleh mau asmarandono boleh, asmarandono selendro miring boleh, terus dandang gula boleh. Monggo nanti yang mau nembang disilakan nanti untuk prakteknya. Terus setelah sungkem kemudian diganti oleh bapak dan digandeng oleh bapak ibu menuju ke tempat siraman. Jadi ada dua versi, ada yang kadang-kadang lagi sungkeman masih pakai kebaya, terus baru ganti baju, digandeng ke tempat siraman seperti ini ya, pakai baju melati, ganti baju melati, kemudian bawa ke sini. Kalau yang kita yang biasa yang umum mengawali nyirami adalah bapak pengantin. Jadi dalam adat Jawa ilmu bapak itu adalah imam keluarga ya. Jadi makanya selalu bapak, ibu, baru eyang dan yang lainnya sesepuh, mau pejabat atau tetangga. Tapi syaratnya satu sudah pernah mantu. Yang satu sudah pernah mantu dan kedua harus ganjil jumlahnya. Bapak dihitung satu, ibu dihitung satu. Jangan bapak ibu jadi satu. Jadi masing-masing satu orang satu hitungannya jumlahnya. Jadi harus ganjil. Dan ini kalau acara siraman pengantin tidak harus 7. Boleh lebih, nggak apa-apa, tapi tetap ganjil. Kemudian kalau yang nyirami, kemudian ada yang tanya kalau dia sudah janda, tapi ditinggal sedo, meninggal, itu nggak apa-apa. Karena berarti itu ditinggal sedo, berpisahnya karena Allah. Jadi bukan berpisah yang divorce. Kalau divorce kalau bisa jangan. Karena ini merupakan apa sih? Contoh ya, ibu-ibu yang sukses yang udah mantu, jadi udah mengangkat putri-putrinya hidup mandiri, seperti itu. Jadi jangan lupa syarat-syaratnya seperti itu. Setelah selesai siraman, kemudian, nah tadi ada sebut konyoh. Konyoh itu lulur. Konyoh tadi itu lulur. Jadi ini lulur dipakai biasanya sebelum disirami. Biasanya sebelum disirami, bapak belum nyirami, ibu sudah memakaikan lulur. Jadi ada yang kadang di dahi tangan itu kebiasaan perias ya, kita biar itu ranah perias, tapi kita harus tahu juga. Kalau dulu zaman saya dulu tahunya kalau Solo itu sebenarnya hanya lulur masih nangling, hanya kuning tok. Kalau yang warna-warni biasanya Jogja, tapi nggak tahu sekarang Jogja Solo semuanya pakai warna-warni. Gimana Pak D? Benar nggak ada? Pak D ada? Iya betul. Jadi betul. Jadi kalau lulur untuk makanya namanya bedanya lulur sama konyoh. Kalau lulur hanya mas itu untuk Solo, tapi kalau Jogja konyoh yang Moncowarno bisa. Moncowarno kan, itu biasanya Jogja Jogja. Jadi kalau Solo hanya masih nangling itu toh hanya yang warna kuning toh. Warna kuning. Tapi ya sekarang nggak apa-apa lah. Cuma tujuannya sama kok, untuk membersihkan kulit supaya menjadi bersih, bercahaya, kemudian dimandikan air, kemudian dimandikan dengan doa-doa dari yang nyirami akan terpancar kepada pengantin menjadi lebih bercahaya, lebih bersih, seperti itu. Simbolnya seperti itu. Kemudian dikucurkan air dalam kendi kepada calon pengantin. Biasanya bapak toh, ibu nanti yang mecahkan kendi. Dan ini sebenarnya ada aturan kalau nggak salah dulu air mengalirnya ini, mengucurkan air kendi ini sebenarnya nggak boleh putus. Leres nggak Pak D? Harusnya nggak boleh putus, ngalir terus-menerus sampai habis. Setelah air dalam kendi habis, nanti baru dipecahkan oleh ibunda. Ini di sini ya seperti biasa nih, ateng senora mecah kendinya. Mecah pamor anakku seperti ini. Terus bawah turun satu, nomor 22 ya ini ceritanya udah pecah. Saya wes pecah pamore. Nanti di MC boleh komentar pecah pamore ateges bla 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 gitu nggih. Pak D yang bisa tuh. Sudah pecah. Kemudian nomor berapa nih? 23. Nah ini potong rikmo, pagas rikmo atau lebih enak metet rikmo. Kalau saya lebih senang metet rikmo atau potong rikmo. Jadi sebenarnya ada aturan nih kalau nggak salah apa sih?
Sinom. Sinom, terus yang apa bulu kalong ya, apa yang di leher? Ya. Di leher, sinom, terus satu lagi ubun-ubun kalau nggak salah. Ya. Betul. Jadi Betul. ada aturannya kalau nggak salah seperti itu. Tapi itu ranahnya Perias, tapi kita sekedar tahu. Tapi Ya. sambil bisa menyebutkan untuk mengisi juga boleh seperti itu. Kemudian berikutnya nomor 24, Mbak. Nah, pondongan atau popongan nih, kalau Bapak kuat sendiri bagus. Kalau pengantin ini nggak terlalu besar, Bapak juga orangnya lebih besar dari manten. Ini ungkapan cinta kasih orang tua kepada putrinya. Sudahkah mereka masih dipopong? Yang sebentar lagi pasti akan berpindah tanggung jawab ke calon menantu seperti itu. Kemudian dibawa ke kamar calon pengantin untuk dikerek paes oleh Perias. Nah, sambil menunggu kerek paes, kemudian dilanjutkan acara tutul dawet. Tutul dawet. Boleh tuh. Ya, seperti ini tutul dawet. Iya, jadi ibu yang gendong tenggo, bapak mayungi. Nah, di sini boleh entertain, dikeluarkan yang pintar bicara, bikin rame gitu boleh. Tapi ada ketika bapak bicara, kadang-kadang ada bapak atau pemangku hajat itu yang pandai bicara, maksudnya seneng ngobrol, menyapa tamu, matur nuwun Bude, boleh. Baiknya MC tidak usah ngomong. Tapi kalau kita kalau kosong boleh kita isi. Tapi kalau enggak, biar beliau yang bicara. Karena saya pernah menemukan beliau sedang rame, sedang menyapa sambil megang mikrofon, tiba-tiba MC ngomong menerangkan gini, jadinya ada tabrakan di situ. Jadi sebaiknya di sini biar beliau ngomong. Dan ini juga ada kesempatan buat kita. Kesempatan MC ketika beliau rame, semua lagi sibuk beli dawet. Kesempatan MC ketika belum sempat makan sarapan ataupun makan siang, di sini kesempatan untuk ambil waktu untuk harus makan. Kita harus makan, nggak boleh jangan sampai kelewat ya kalau nggak sempat makan dari rumah. Ini harus kita pandai-pandai untuk jaga kesehatan kita juga. Ada kesempatan kita harus isi perut kita harus seperti itu, jangan sampai sakit. Jadi jangan sampai kita mengabaikan itu. Ketika ada kesempatan itu sedang ramai heboh, kita cepat makan. Karena begitu nanti selesai, kita juga udah selesai, kita bisa mandu lagi seperti itu. Ini tutul dawet, kemudian dilanjut. Nah, ini untuk uang kreweng. Uang kreweng masih terakhir. Jadi setelah ini potong tumpeng. Potong tumpeng, bapak yang memotong tumpengnya, ibu yang mengambil lauk pauknya. Nah, di sini boleh menyebutkan makna tumpeng apa. Tumpeng bentuknya seperti gunung, itu maknanya apa. Ada lauk sayur mayur, kan ada maknanya sendiri. Ada telur, ada ayam, ada ati, itu punya makna. Nanti boleh diterangkan kepada para tamu. Kita juga lihat tamunya lebih banyak Jawa atau Indonesia. Kalau banyak yang Indonesia misalnya, Bapak Ibu ini mix ya, satu Jawa, satu bukan, lebih baik kita utamakan Indonesia dulu, baru kita Jawakan. Jadi gitu. Jadi mereka paham dulu acara ini semuanya, begitu paham baru kita permanis dengan bahasa Jawa seperti itu. Kalau di lapangan ya nantinya. Nah, ketika ini dipotong, misalnya ini dipotong, pengantin belum selesai. Ini tumpeng biasanya disimpan dulu di kamar pengantin di tempat. Jadi sambil menunggu pengantin, mungkin Bapak Ibu kita persilahkan untuk makan bareng dengan para tamu. Seperti itu sambil menunggu waktu. Atau kita potong tumpengnya menunggu pengantin selesai. Jadi ada dua versi. Kadang-kadang ada pemangku hajat yang tidak punya hidangan, nggak punya hidangan, dan hanya keluarga kecil sendiri saja. Jadi langsung dipotong aja tumpengnya, disimpan potongannya supaya tumpeng itu bisa dimakan. Karena kalau tumpeng itu belum dipotong belum boleh dimakan. Jadi biar dipotong, disimpan, itu tumpeng bisa buat dahar atau makan keluarga yang ada di situ. Itu kalau nggak ada. Tapi kalau di situ hidangan berlimpah, lebih baik kita motong tumpengnya nunggu pengantin selesai. Seperti itu. Nah, di sini pengantin sudah selesai. Di sini nanti Bapak akan menyuapi sebanyak 3 suapan.
Kemudian Ibu juga 3 suapan, kemudian dikasih toyo wening, air putih yang bening dan menep. Nanti Bapak juga memberikan minum, Ibu memberikan minum. Masih ada Mbak? Habis ya? Oh, ini tanam rekmo. Nah, jadi tinggal, nah di sini ada antara laporan duto. Jadi ini tanam rekmo ini berarti kalau kita nunggu dari sana, nunggu apa potongan rekmo CPP. Di sini juga saya akan memberi masukan ya. Jadi kalau potongan rambut itu tidak harus disatukan. Jadi rambut yang dipotong dari kedua calon pengantin itu mananya adalah suker. Suker yaitu yang tidak baik. Itu segala yang tidak baik dari kedua pengantin. Jadi sebenarnya tidak harus disatukan. Itu adalah suker. Jadi lebih bagus ditanam di halaman depan masing-masing. Tidak di depan ya, tidak di dalam, tapi di depan halaman depan masing-masing. Seperti itu. Dan keuntungannya kalau nanam rambut masing-masing, Bapak Ibu tidak harus menunggu duto dari sana karena suka nunggu sini udah hampir selesai, sana belum datang juga karena jauh dan macet di Jakarta seperti itu. Nah kalau di sini kita anggap saja misalnya sudah duto laporan, langsung tanam rekmo. Jadi kalau tidak bawa rekmo dari CPP, tanam rekmo sudah langsung kita acarakan saja tanpa menunggu duto, bisa kita acarakan menanam rekmo calon pengantin. Kemudian tadi acara ini bisa bertukar duluan mana dengan pengantin selesai dirias atau dengan laporan duto tanam rekmo atau nah itu bisa fleksibel ya, fleksibel mana yang duluan. Jadi jangan sampai kosong, itu masih bisa bertukar. Baru terakhir kita melepas ayam. Ya, di sini tanam rekmo lepas ayam. Ayam tiri itu yang perawan ya Pak De. Ayam yang belum pernah bertelur, kalau nggak salah, betul nggak Pak De? Betina yang belum pernah bertelur. Ya, di sini nih acara lepas ayam. Nggak sampai sejam kok ini. Saya terlalu cepat yang terangin, nggak kan? Udah pinter-pinter nih kayaknya. Ada. Ya Mas Haryadi udah boleh ada pertanyaan kali mungkin. Atau Pak De mau nambahin dulu Pak De? Enggak, cukup yang Putri. Udah. Cukup. Yang sudah pinter-pinter di sini. Di sini udah pinter-pinter. Sip pokoknya. Waduh, kayak Jawa. Ya. Gimana Mas Haryadi? Berikutnya boleh ada adu tanya jawab? Apa udah nggak perlu tanya jawab? Mohon izin Mbak Mamik, Monggo. nggih, tanya Nyun Sewu. Kalau di Banyumas ini ada istilah baru ini bucalan, Nyun Sewu, bucalan, nggih. Halo. Sebenarnya enggak, itu sebenarnya enggak buca, emang dari dulu sudah ada itu. Nggih, maksudnya di Banyumas ini sangat jarang ini ada bucalan, Nyun Sewu. Bucalan ini ubur rampenya apa Nyun Sewu, nggih? Itu fotonya ada nggak ya tadi? Foto ada nggak tadi Pak De di ubur rampe tadi? Biasanya jumlahnya 7 Pak. Itu isinya saya tunggu. Monggo Pak De, isinya apa aja? Coba fotonya di itu lagi. Foto yang ubur rampe. Yang ubur rampe Pak. Yeah. Yang ya, ke atas jadi yang macam-macam itu ubur rampe apa? Piranti itu. Yang piranti. Yang sesaji. Lagi. Bawahnya ya. lagi. Turun dikit. Satu lagi. Bawah lagi satu lagi. Nomor piro di sini ya? Ada nggak? Nomor berapa ya? Nomornya berapa Mas Haryadi? Slide berapa Le? Nomor 6 ya? Nomor 6. Benar nggak nomor 6? Nah ini.
Ini ya Pak, ada yang bawah ini ya, bukan? Bukan deh. Sini nggak ada ya. Bucalan. Ada itu yang 5 itu. Kayaknya yang bawah, paling bawah itu tadi. Ini yang balik lagi tadi Mbak, yang benar yang tadi Mbak. Yang bawah ini loh. 5 Ini tuh 2, 3, 4, harusnya 7. Ini harusnya jumlahnya 7. Ini. Ini yang paling bawah nih. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya, betul, Seperti udah itu 5. Pak Ded. Ya. Harusnya 7 ya, harusnya 7 ya. Ya, enggak, memang minimal 5. Ini sama Minimal, juga kalau minimal 5. Oh, Itu Pak Dedi seperti itu bucalan. yang paling bawah ini ya. jaringan. Yang paling bawah, yang hijau-hijau itu. Yang 5 ini. Oke. Itu Ini juga kayak kemasannya. semacam Ibu Nyun Sewu, ini semacam burampe sesaji apa bukan? Ya, Betul. iya semacam. Ya. Oh, nggih. Ini kemasannya bisa macam-macam Pak. Ada yang di dalam besek, ada yang di plastikin. Jadi tergantung yang pembuatnya bisa dibuat macam-macam apa model. Tapi isinya kurang lebih syarat-syaratnya ada di situ. Boleh nggak Nyun Sewu Ibu Mami, Nyun Sewu, ada tambahan semacam kayak suket dan suluh di tempat sesaji. Saya pernah melakukan ini ya, sesaji ya. Ada seperti ini, terus ada tambahan suluh dan suket gitu. Ya. Tapi kecil, maksudnya jumlahnya sedikit. Boleh nggak Nyun Sewu? Apa mungkin itu adat nih Pak Din, adat dari Purwokerto, adat Purwokerto mungkin ya. Barangkali kalau itu. Solo nggak ada, nggak ada kan kalau Solo. Kami ngikut Nyun Sewu, kami ngikut. Kalau Bapak kalau lokal pakai adat mungkin. Adat Solo seperti ini, tapi kalau mungkin mau dipakai di sana, mungkin mau dikombinasi, monggo karena sana mungkin ngerti maknanya suket sama itu tadi ya. Tapi kalau Solo tidak. Oh, ngatur. Solo hanya seperti yang saya sebutkan tadi, Solo seperti itu. Matur nuwun Mbak Mami. Sami-sami Pak Dedi. Jadi nanti pada saat prakteknya harus bahasa Jawa nggih Pak Dedi. Ya, betul. Prakteknya bahasa Jawa semua. Bahasa Jawa sama. Mau tanya sedikit. Mbak Yanti ya? Apa Mbak? Kan semuanya sudah sama, hanya tadi di depan Ibu ada beberapa menerangkan karena saya ada di jalannya agak roaming jadinya. Itu sanggan tuh isinya apa aja kalau untuk disiraman. Terus ada satu lagi apa ya? Padahal sebenarnya udah ngerti sih kalau setiap harinya buat bisa. Cuman nanti disebut itu yang kalau pas di pertanyaan nggak bisa jawab. Iya, piranti sanggan itu diantaranya tumpeng wilujengan, itu tumpeng yang pengantin tadi, jajan pasar. Tumpeng wilujeng sama ya Ibu? Istilah aja kali ya, istilah aja ya. Tumpeng. Ya. Pokoknya tumpengnya untuk pengantin, tumpeng wilujengan, jajan pasar, yaitu Pak tadi pisang raja setangkep, rebusan Polowijo itu piranti sanggan namanya. Oh ya. Namanya piranti sanggan. Sering bikin tapi nggak tahu namanya. Terus yang piranti syukur kan ada disebut piranti syukur. Ini tumbuhan, bucalan, tumpeng robyong ya, tumpeng robyong yang itu ada lomboknya itu. Iya, di bawah teman-teman. Terus air 7 sumber itu piranti syukur. Piranti syukur. Syukur. Maklum ini udah ini kadang-kadang lewat lupa aja Ibu langsung di rumah nanti saya catat. Kan direkam nanti bisa diedit. Iya, matur nuwun. Aku mau nanya, Bu Mami. Iya, Mbak Juda. Itu kan kalau kita ngirim air ya ke Duto Tirto, itu kan namanya Tirto Perwito Sari. Kalau tadi di sini malah tulisannya Tirto Perwito Aji malah ya. Kemudian begitu dia dikirim nyampe di tempatnya pria, itu menjadi Tirto Perwito Adi, gitu ya. Pas berangkat dia Duto Tirto si MC ngomongnya Perwito Sari,
kemudian waktu dia nyampe di tempatnya pria, apakah bilangnya itu adalah Perwito Adi? Gimana? Iya, kalau menurut saya sih itu Perwito Adi, Perwito Pawitro ya, Sari. Perwito Sari, sama ada satu lagi sebenarnya Prawatyo Adi. Kalau Prawatyo Adi saya pernah buka di kamus itu akhirnya mendapat berkah. Jadi menurut saya sih betul semua. Tapi Pak D gimana Pak D, betul nggak semua itu? Biasanya gimana baiknya? Jadi bukan baiknya. Jadi memang ada Ya. penempatannya. Kalau Ya. yang namanya Tirto Perwito Sari itu air yang belum diapa-apain, nggih. Tirto Perwito Sari itu air yang belum diapa-apain. Pokoknya sari ya, masih sari gitu ya. Jadi memang air itu baru sari, memang belum diapa-apain. Taruh neng meja, 7 taruh di meja. Kemudian menjadi Perwito Aji. Oke, ya. Sama dengan Prawito yang sudah mendapatkan berkah. Air pitu wis dilokke pengajian, wis dilokke pemberkatan, berubah namanya menjadi Tirto Perwito Aji. Wis ono ajine karena sudah ikut dalam acara pengajian, wis ikut dalam acara pemberkatan. Nah, kalau sudah sampai di tempatnya pengantin pria, bisa disebut dengan Tirto Perwito Adi. Adi itu indah, Adi itu tinggi nilainya. Adi ya. Jadi memang ya harus hati-hati. Kalau Tirto Perwito Sari jangan disebutkan ketika memang sudah diadakan pengajian. Jadinya sudah Tirto Perwito Aji. Di tempat laki-laki nanti namanya Tirto Perwito Adi. Karena Adi sudah istilahnya air yang sudah sudah komplit lah didoakan di tempat yang bagus, pokoknya dia air yang memang sudah dimuliakan. Jadi memang ada. Oh gitu. Jadi kalau gitu waktu kita ada memberikan kepada Duto Tirto, artinya berarti tuh airnya tuh yang diserahkan adalah mengantarkan airnya adalah si Tirto Perwito Aji ya, berarti yang diantarkan oleh si Duto Tirto itu ya. Yang air belum apa-apa nanti dinarasakan ini air 7 ini Tirto Perwito Sari. Jadi belum diapa-apakan memang. Iya. Belum dikasih bunga juga ya. Iya. Oke. Iya Mbak. Iya benar Mbak Dida gitu. Jadi kalau udah Tirto Perwito Adi. Iya, udah utusan air berarti sudah jadi airnya udah komplit. Oke, ya betul. Ya, ada lagi. Nuwun sewu, boleh tanya lagi Ibu atau dengan Pak Gofar. Ini ada yang saya belum pernah tahu, tapi baru 3 dikasih waktu itu sama Pak Gofar. Air 7 sumber itu kan ada 7. Yang satu air pamikasih, yang kedua air apa. Minta tolong dijabarkan karena nanti kalau ada pertanyaan nggak lulus lagi. Sebenarnya kan udah praktek nggak pakai pertanyaan. Jadi kalau Tirto itu sebenarnya lebih ke inian sejarah. Jadi kalau Tirto itu pamikatse satu, Tirto itu pamikatse mendatangkan kasih sayang. Kemudian Dwi Anggojati, Dwi itu badan, Jati itu sengarani, artinya menyehatkan badan. Kemudian Tri Jiwa Suci mensucikan jiwa, Catur Asmo Luhur mendingikan nama, siraman yang keempat. Kemudian yang kelima Ponco Ndriyo Wening menjadikan seluruh perasaan dan sebagainya. Kemudian yang keenam Satyoso sudah dalam meraih cita-cita. Kemudian yang ketujuh Tirto Sato Mbah. Ini kemudian kemudian dia lebih dengan Tuhan, kalau Muslim yang lebih beribadahnya. Kalau selain yang beragama Islam misalnya Kristen Katolik ya sering lebih rajin ke gereja itu namanya ibadah. Mohon izin saya Mas Gofar. Itu tadi materi yang tadi itu baru ini saya baru dengar. Kalau boleh Nyun Sewu barangkali itu kemudian di-share nggih Nyun Sewu biar kami untuk kelengkapan kami Nyun Sewu untuk 7 sumber ini atau 1 sumber ini. Siap Mas Dedi mangke share. Nggih matur nuwun Mas Gofar, pangapunten Nyun Sewu. Ya, kalau saya mau tanya untuk iringan. Nggih. Monggo.
untuk iringan pembuka, iringan sungkem, atau itu mungkin kalau pas iringan siraman itu sebaiknya pakai apa? Yang putri. Bentar, lagi ngirim. Mbak Nurul, aku kirim yang air-air tadi, Mbak Nurul. Oh, nomor dikirim. Yes, tak kirim ke Mbak Nurul, bisa di-share. Ya. Tadi yang Tirto-Tirto. Tentang apa tadi? Barusan Pak. Iringan. Oh, iringan. Bukit yang gede. Biar sama gitu. Kalau itu sebenarnya agak fleksibel deh Pak D. Kalau saya biasanya pakai ada Santimulyo apa bukan? Betul. Santimulyo. Ya. Ibu Pertiwi juga boleh. Terus kalau Sriwidodo masuk enggak Pak? Masuk. Masuk. Iya Sriwidodo, Santimulyo, Ibu Pertiwi. Jadi yang ke banyak. Kalau untuk acara dodol dawet pakai dawet ayu atau mungkin? Wah itu bagus. Kalau itu ya agak rame boleh. Iya, iya. Boleh. Dawet ayu ada dawet ayu juga. Kenapa Sabtu ada gending dawet ayu itu rame itu. Ada. Karena itu karena emang acara itu udah agak santai ya, agak santai dodol dawet udah agak. Ada itu boleh. Gending khusus untuk dodol dawet itu kalau nggak salah namanya gending ayu ya. Dawet ayu. Bukan. Dawet ayu. Ada dawet ayu, ada gending ayu gitu. Jadi khusus untuk siraman barangkali Pak Gofar juga punya gitu, Mas Gofar. Pangapunten. Nggih. Bunda Mami, apakah mau di-share yang dikirim ke saya ya? Boleh Pak De, yang tadi Pak De, yang air-air tadi Pak De. Itu air ya, mau di-share itu? Ada grup peserta. Kalau di grup peserta boleh di grup peserta aja, sekalian di grup. Oh begitu, baik. Saya share di grup peserta. Repot. Di grup peserta mereka bisa langsung ambil. Kalau ke sini kan repot. Ke grup peserta aja yang berlapan itu. Ibu mau tanya. Ibu Mami mau tanya nih. Iya Mbak Yayu menelpon. Bau kan siraman cewek kali cowok niku sami mboten. Yang cewek rak wau enten mecah kendi nggih, yang cowok wonten mboten, Bu? Kalau selama ini saya tahu sih sama. Pak De boleh ada masukan? Boleh. Pecah kendi nggak apa-apa, itu kan pecah pamor juga. Bukan pamor. Tidak ada apa kalau ya pamor juga mantan. bersih lahir batinnya kan langsung pamornya keluar. Nah, sebenarnya tidak ada dodol dawet Mbak. Kalau aku nggak ada dodol dawet. Intinya cuma dodol dawet mawon nggih. Nggak ada dodol dawet. Nggak ada dodol dawet. Lainnya sih sama. Kadang ada, saya kemarin juga gitu. Yang punya rumah sudah sama periasnya sudah menyiapkan lengkap seperti siraman perempuan. Terus dodol dawet. Ada dodol dawet, ada ayam juga, lepas ayam gitu. Lepas ayam ada. Lepas ayam jago. Yeah. Ada sebut ayam lancur ya Pak, di ayam lancur. Jagoan. Ayam. Nun sewu, boleh bertanya lagi sekali aja. Monggo. Banyak juga boleh. Pertanyaannya, siraman Jogja dan siraman Solo, seperti juga Panggih, itu kan ada beberapa perbedaan. Nah, kalau yang siraman Solo, kita sering semuanya lengkap, yang putri, ada jual dawet, ada pondongan. Kalau yang Jogja itu pernah lihat di Pak Wigung, yang nyirami itu nggak boleh laki-laki, bahkan zaman dulu katanya bapaknya nggak ikut, tapi nyai kiainya. Nah, ini ada perbedaan nggak dari tata caranya? Misalkan kalau yang Solo ada
ini, yang Jogja tidak ada ini. Itu gimana? Ada perbedaannya di mana, ngaten? Kalau saya tahu bedanya tidak ada dodol dawet kalau Jogja. Oke. Sama itu Ya, ini ada hilang. sama yang Dalam. sama konyo sama lulur. Kalau Solo itu lulur hanya Kuning aja. Kuning aja. saja. Lulur Masinangling, iya. Ya, kalau Kalau Jogja itu Mocowarno. konyo. Terus dari adatnya berarti tidak ada jual dawet. Betul. Itu aja. Sama tidak semua sama. Semua sama. Oh, baik. Terima kasih. Kelapa hijau. Kembennya beda ya Bu Mami ya. Yang untuk diletakkan itu kayak sama semua diletakkan dimasukkan di tempat siraman. Ke gentong siraman itu. Kalau Jogja Bu Mami pakai mori ya Bu Mami, bajunya sebutannya pakai mori. Iya, di luarnya ya. Busana beda semua, busana beda. Nun sewu Bu Mami, nun sewu mau nanya. Itu yang keloponya itu yang kelopo di yang sepasang itu kelopo hijau atau kelopo gading ya? Dia kok hilang? Pak De yang tahu, Pak De kenapa kuning? Gading apa? Yang untuk siraman yang dicemplungin ke. Iya. Itu gading atau hijau? Jadi ada perbedaan. Dari Solo pakai gading, Jogja pakai kelapa hijau. Dek, tolongin dong. Jogja hijau. Kalau Solo gading. Kalau Solo gading. Yang kuning. Kalau Solo gading, kalau Jogja hijau. Ada di HP yang gede. Iya, matur nuwun. Solo gading, Jogja hijau. Matur nuwun. Tegane krambil ijo. Senenge sing wis duwe bojo. Nanging ojo duwe bojo pi. Duwe bojo loro-loro. Kalau itu ya, kalau ageman jelas beda ya antara Jogja dan Solo. Ya pasti beda. Pasti beda. Mau Aku nanya lagi, ya Pak Gova dan Bu Mami. Kadang-kadang itu tadi seperti yang disampaikan sama Pak Agus. Memang sih kalau apalagi di Jakarta ya. Jadi kita tuh memang menemui si pengantin kakung itu tuh kan karena dia saking senengnya, itu bener kayak tadi dibilang, tahu-tahu dia udah punya dodol dawet, udah punya pikulan dawet, bahkan dia punya begalan, mau anak pertama, mau anak kedua, mau anak ketiga, karena kan kayaknya dia itu berbagi sukacita dan dia pengen ada fotonya gitu kan, dia pengen fotonya pakai payung lah, bawa tenggok, rebutan, aku pokoknya harus bagi-bagi gitu. Gimana pendapat Bu Mami sama Pak Gofar? Kalau di lapangan ya, kalau yang udah dia sudah siapkan seperti itu ya kita udah nggak bisa apa-apa, nggak mungkin kan kita orang happy gitu mau kita cegat nggak boleh gitu kan, mengecewakan nggak mungkin. Mbak Dida jadi nambah lem bayar. Pesennya nambah. Saya mau pikulan dawet ya Mbak. Ya kecuali di misalnya di technical meeting sempat datang kasih saran, udah sarannya tetap ya sudah, tapi dia cuma pengen saking happy ya bahagia ya sudah, paling tidak kita sudah menyampaikan yang betul sebenarnya seperti ini gitu. Kadang-kadang bahkan Tuhan ya Mbak, Tuhan juga saya baru mantu pertama gitu. Saya kan baru mantu laki pertama kan juga gitu, kadang-kadang gitu. Apalagi anaknya satu-satunya semata. Makanya itu. Cowok tetap minta pakai Tuhan seringkali gitu. Iya pakai tenda komplit ya, pasang belakang tenda Tuhan ada. Kan juga seperti itu. Jadi saya itu hire sama seseorang untuk siram. Iya. Tapi yang bayarin ngakung. Dan ngakung itu anaknya satu-satunya seperti yang dihentikan tadi Bu Mami. Loh, kok malah komplit Pak Gofar? Kok tempat Anda? Ya sudah saya jelaskan. Protes. Oh, aku yang bayar kok malah banyakan sana gitu Mas. Ini dan sebagainya. Bisa nggak kalau di tempat aku juga dibikin seperti itu? Ya saya mungkin nggak bilang nggak bisa. Bisa saja Pak. Wajibnya ini. Ini termasuk sunnahnya tidak termasuk wajib. Kembali. Dia bilang nggak apa-apa, yang penting saya nanti ada fotonya pas jualan dawet ya.
Jadi dia foto saja pas juara dawet. Nah, hal karena di Jakarta memang kadang-kadang terjadi hal seperti itu, ya kita ikutin saja. Kita MC cara gimana menarasikan di tempat bayarannya nambah. Kita nggak kurang. Nah, itu. Ya pokoknya kalau di Tapi lapangan ada kita loh, ya Pak berkembang. Dev, Ibu, kita suka MC di dawuh sama perias. Nah, sedangkan perias itu yang menyiapkan semua borambe. Itu aduh nggak lengkap. Padahal kita bacanya nggak ada keloponya, terus nggak ada toto lenggahnya. Jadi jual siramannya tuh asal-asalan ya. Jadi MC-nya juga kadang-kadang jadi malu gitu. Nah, kadang-kadang dilematis itu, ya. Betul. Tanya dengan biaya itu. Itulah kadang-kadang kita di lapangan, makanya memang perlu adanya sebuah edukasi kepada penyedia jasa perlengkapan. Dia kalau memang mau menyediakan jasa perlengkapan, ya mestinya mereka tahu gitu. Jangan sampai memang mereka nggak tahu gitu. Saya yakin yang namanya acara siraman apapun itu, kalau memang budgetnya nggak lebih, mereka nggak akan adakan siraman. Karena mereka mengadakan siraman punya budget yang lebih. Itu jangan asal gitu. Udah yang segini aja Pak, ini nggak usah pakai, ini juga nggak apa-apa, nggak ini. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau nanti ada yang tahu, kan kita nggak tahu yang tahu itu siapa. Nah, kalau ada yang tahu, lu kok kayak begini, nggak ada ininya, nggak ada itunya. Nah, mungkin dan yang dilakukan ya itu tadi. Nah, kalau saya sih secara pribadi, kalau nggak ada apa-apanya kayak gitu, dalam artinya ya malah beneran. Gitu. Jadi nggak usah nabung. Oh iya Pak De, itu kalau pamesing. Pak De pernah itu tuan godongan lancur semua Pak De. Di hotel. Putus-putus suaranya. Suaranya hilang. Putus. Semua. Pak Gofar suaranya nggak keluar loh. Nggak ada. Nggak. Suaranya. Pokoknya mau hijau dikai daun lancuran semua. Itu gimana? Hanya kan, Dep? Tapi jadi kadang-kadang di lapangan. Iya, kita susah di lapangan tidak sesuai harapan kita ya. Terus Pak De nanya juga ikutan, itu kalau pamesing itu wajib nggak? Pamesing, misalnya ada eyang. Pamesing ya. Jadi kalau ada eyang sebelum pasang beli KTP kan Bapak Ibu pemangku hajat sungkem dulu. Nanti pengantin pas waktunya sungkem ke Bapak Ibu juga ke eyang, terus ngasih pamesing itu. Pamesing. Tanda kasih lah. Seperti itu. Biasanya kain ya Pak kalau pamesing. Iya, cari. Ibu. Di kasual atau itu buat yang komplit. Bahan kebaya sama cari gitu. Onje Ibu, iya. Kalau prosesi langkahan kadang-kadang juga mau diadakan pas sebelum siraman atau setelah siraman ya? Sebelum. Nah, itu dapat izin, dapat kalau belum boleh belum mau dilangkai nggak boleh siraman. Nah. Jadi itu biasanya Pak Agus, jadi sebelum sungkem ke Bapak Ibu, jadi ke kakaknya dulu. Kakaknya dulu, mohon doa restu dulu, mohon keikhlasannya lah gitu. Nah, situ nanti habis matur dijawab ikhlas, biasanya juga dia ngasih tanda kasih ke kakaknya itu. HP. Apple. terserah permintaannya apa. Mobil. Nah, itu dia. Nah, itu baru upacaranya, yaitu upacaranya ada tebu wulung sama ayam itu yang di atas. Ayam yang diikat itu ya. Ingkung, tebu atasnya ada ingkung. Terus ada tumpeng gundul jadi hanya putih aja tuh. Kecil aja, nggak usah gede. Kemudian ada kembang setaman, jadi di situ. Nah, itu nanti muterin dan ngelangkai seperti itu. Terus ada satu lagi pakai benang lawe ini, biasanya ada benang lawe terakhir. Benang lawe itu ada taruh di pas pintunya.
Oh enggak, ada dua versi Pak De. Jadi ada yang versi itu ada yang dilingkari ke badannya pengantin, nanti digunting sama kakaknya gitu. Tapi ada juga yang ada sana adik sama adik megang ini nanti nah itu jadi sebenarnya yang benar gimana Pak De? Ada versi benang lawe. Mami Mas Gofar. Ya. Ini tanya lagi. Kemarin saya ngisi apa yang isian itu yang tembang untuk sungkeman saat siraman. Siraman kan termasuk nuansanya masih dalam cinta ya, karena kan mau menikah itu kan ada dasarnya rasa tresno. Kok di Jawanya di situ yang benar kok micil gitu. Harusnya kan Asmorondono, kenapa micil gitu loh. Pripun Mas? Iya, jadi dapat 90. Tapi kan masih di atas standar. Suaranya hilang Mas Gofar. Oh, Pak Gofar hilang suaranya. Nggak kedengeran Pak Gofar. Di error biasa. Ya, malah sekarang ada kadang-kadang ada pakai pocong juga loh. Ya, itu nggak boleh. Jadi gini, Asmorondono adalah asmoro itu cinta kasih. Tapi cinta kasih ada dari perempuan dan laki-laki. Iya. Ya, karena urutannya tembang itu Mas Kumambang itu buat anak-anak kecil yang baru lahir, yang baru itu, kemudian naik ke ini ada itu, terus kemudian ketika sudah kemudian mijil, setelah mijil itulah kemudian timbul di dalam rangkaian sampai mijil itu sampai anak itu mulai lahir, anak mulai di nah Asmorondono sendiri menjadi tempat di mana laki-laki dan perempuan sudah saling mempunyai rasa cinta. Bahasanya dalam biologis itu tembangnya Asmorondono. Asmorondono di sini bukan Asmorondono antara anak dan orang tua, tapi Asmorondono antara laki-laki dan perempuan ketika mereka sudah mulai menaruh cinta kepada orang lain. Nah, mijil yang didengarin untuk mohon maaf. Mungkin suaranya yang tidak bicara dimatikan sehingga yang bicara jadi jelas, Pak. Iya. Iya, suaranya nggak jelas. Sudah bisa. Pak D, mic-nya dibuka. Ya, terima kasih. Ya, ini memang mohon maaf karena memang HP-nya HP sudah sangat lama. Kalau pengen jelas, besok tolong dikirim HP yang bagus gitu. Ada aja nih. Jadi itu. Jadi tembang yang buat siraman di antara salah satunya adalah mijil, kemudian yang kedua dandang gulo boleh, yang ketiga memang itu tembang jebakan saya. Memang tembang pertanyaan jebakan saya. Karena Asmorondono sendiri nanti lebih walaupun boleh nanti orang namanya di dalam sebenarnya banyak. Yang nggak boleh cuman megatruh, yang nggak boleh ya. Megatruh, kemudian pocong itu jangan digunakan di dalam rangkaian acara-acara wedding. Misalnya siraman ini, terus sungkeman nggak boleh pakai itu. Jadi hanya dua ini yang suker. Kalau yang lain mau pakai apapun boleh. Mas Kumambang juga boleh, apapun boleh. Cuman kita lihat sesuai dengan apa keadaannya. Mau Asmorondono juga boleh, mau sinom juga boleh, mau dandang gulo juga boleh. Jadi memang ini agak jebakan ya, enggak? Kira-kira lanjut. Ada yang lain? Gofar tadi belum selesai jawabnya tadi. Belum selesai jawab yang langkahan tadi, yang tali lawe tadi, apa benang lawe? Langkahan ada dua versi. Jadi ada dua orang yang memegang, kemudian nanti ngelangkahin lawe, kemudian nanti setelah lawe dilangkahi terus kemudian dipotong sama kakaknya. Atau yang kemudian dililitkan di perut. Intinya pokoknya si kakak itu lawe itu dengan pengikat yang putih itu, intinya si kakak merelakan adiknya untuk mendahului menikah. Artinya apa? Dia memutus egoisme diri.
Aku tua ya kudunya aku sih. Tapi tidak seperti itu. Makanya diputus ego dirinya dengan ego diri yang suci. Itu kemudian diputus sebagai lambang bahwa dia rela untuk dilangkahi oleh adiknya. Nah, kalau mau dua versi ini dilaksanakan boleh-boleh saja. Diikat di perut, kemudian dipotong, baru kemudian ngiterin tumpeng gundul dengan tebu ulung, atau ngiterin tumpeng gundul dengan tebu ulung, baru kemudian potong lawe, baru kemudian memberikan tanda cinta, tanda kasih. Tapi prinsipnya boleh dua-duanya dilakukan. Pak Gopar. Saya boleh bertanya. Apa nih? Yes, Gendalu Sedoyo. Ini Pak Gopar ini kan yang kita bicarakan kan yang sesuai pakem yang kita atur. Namun tadi kan seperti Ibu Mami telah menyampaikan bahwa di lapangan lain-lain gitu kan. Ya kadang-kadang itu seperti siraman calon mempelai pria. Kita menyiapkan semua ubur rampe ya seperti jualan cendol dan lain-lain sudah disiapkan. Nah kita kan selalu mengikuti ya sudah tidak membuat kecewa untuk pemangku hajat. Nah seperti tadi untuk langkahan ada yang dimasukkan dalam acara siraman, seperti acara untuk satu lagi begalan juga dimasukkan dalam acara siraman. Ya kan kita gimana kita untuk ngajunya dalam suasana itu Pak, karena mungkin kepengen rame dan lain-lain setelah jualan cendol, lalu terus ada begalan dan lain-lain. Iya, hanya satu hal ini Pak ya, yang kadang-kadang itu yang tuan rumah itu pesan-pesan supaya ini tumpeng wilujeng, supaya jangan sampai mubazir, supaya semuanya harus dimakan itu kan. Nah itu kan gimana kita ngerangkainya itu kan. Jadi kadang kita masukkan sebelum jualan cendol, kita arahkan motong tumpeng dulu, supaya nanti pada waktu jual cendol kita kan menawarkan, karena ada tumpeng wilujeng, ada jajan pasar dan lain-lain. Selain bapak ibu ngantri cendol, nah itu kita beri kesempatan untuk makan tumpeng. Ya kebetulan sudah disiapkan tumpengnya kan rata-rata cukup besar, bisa untuk 20 orang dan mungkin lebih. Ya. Nah, untuk acara tadi kan tembang-tembang sudah disinggung juga. Nah, sekarang juga membaur dalam acara jualan cendol. Itu iringannya macam-macam kan, kita nggak, karena lagu itu nggak pakem dalam acara jualan cendol. Malah belum lama nih acara yang tuan rumahnya bisa bisa sebelumnya bisa suwuk segala ya tak suruh saja untuk lagunya apa, terserah yang punya rumah saya arahkan supaya bisa asmorondon dan lain-lain suami istrinya. Lalu masuk tembang podang kuning, dan sudah monggo itu kan acara dawet supaya nggak terlalu kita ini untuk acara jualan dawetnya. Yang pesannya tadi yang diarahkan tumpeng kita arahkan sebelum jualan cendol, potong tumpeng dulu setelah acara bobongan, supaya tumpeng tadi ikut didahar untuk para tamu undangan gitu aja. Jadi kita memang ya kita arahnya sudah mengarahkan ke pakem, tapi memang keadaan di lapangan macam-macam ya, karena ada tadi yang sampaikan sama Ibu Mami kan, pemangku hajat tuh kepengennya rame dan lain-lain, menyiapkan lain-lain. Ya gitu Pak, adapun semuanya ya tergantung budget, kalau semuanya ya memang kita arahkan demikian. Terima kasih. Monggo Burus dan lain-lain monggo. Monggo, ada lagi? Assalamualaikum, saya bisa izin bertanya. Halo. Damel. Suara saya terdengar Pak De. Oh, Pak Dipit. Oh ya udah, terima kasih. Saya pikir suara saya nggak keluar ini dari tadi. Gitu. Nyuwun sewu. Tadi pada saat dijelaskan mengenai air Perwito Adi atau perbedaannya dengan air Perwito Sari ini tadi, sinyal saya lagi nggak bagus, jadi saya menerimanya sepotong-sepotong dan hanya di akhirnya. Nanti nyuwun tolong bisa minta tolong diperjelas kembali. Kemudian yang kedua,
apabila tidak ada perias ya, perias yang memandu acara siraman. Kemudian yang mandu bukan perias, artinya kami seperti kami kadang yang diutus juga untuk memandu acara adat siramannya, itu bukan sebagai MC. Ini saya ingin nyuwun pirsa untuk masang tubuhan itu di sebelah mana ya? Apakah ditancepinya di pisang tandanya itu atau di sebelah mana, itu yang pertama. Kemudian apabila kami bertindak sebagai MC, kemudian yang juru adatnya siraman itu bukan perias ya. Nah, itu kita mau ngikut yang mana nih? Misalnya ada perbedaan mengenai siraman yang diguyur mana dulu, berapa kalinya, apakah MC ngikutin pemandu adat atau MC menjelaskan sesuai yang kita tahu pakemnya. Seperti itu, misalnya ada perbedaan di antara MC dan pemandu adat gitu. Kemudian untuk kelapa itu berarti wajib ya ikut paket ya. Tadi Mbak Mami kelihatannya kelapa belum diperjelas. Kemudian yang untuk yang metet rikmo, nah ini mohon diperjelas kembali. Saya masih bingung yang namanya sinom itu yang mana, atau yang diambilkan rambut dari yang sebelah mana dan berapa kali, kemudian yang motong ibu atau bapak. Ini penjelasan yang lebih lanjutnya. Matur nuwun. Sudah Mbak Mel? Sampun ya? Iya, sementara itu sampun. Ya, enggak, pertanyaannya soalnya banyak banget ini. Nah, itu ada 5 pertanyaan. Ya, dari tadi kayaknya suara saya nggak keluar ya. Air ya. Jadi Tirto Perwito Sari, Tirto Perwito Aji, Tirto Perwito Adi. Tiga-tiganya benar, cuman tinggal kita menempatkan. Kalau air yang baru diambil, yang masih di botol-botol aqua, kemudian dicampur ke kendi 7, namanya air Perwito Sari. Jadi sarine Perwito. Perwito itu bumi. Jadi air yang memang sarinya dari bumi. Belum diapa-apain tuh. Nah, kemudian yang kedua menjadi Tirto Perwito Adi ketika dia sudah diikutkan dalam majelis pengajian, ketika Yani rawani ngejak, Yani rawani orang anak-anake. Iya, Yani Ade Slamet Pitoyo nyuwun sewu, boleh di mute dulu. Oh, yang Perwito Adi setelah silakan Pak Degomar. Pengajian dan lain sebagainya, nggih. Nah, yang ketiga, setelah diikutkan pengajian kan air itu dicampur di gendogo kan. Setelah dicampurkan di gendogo, kemudian dicampurkan bunga, kelapa, gading kelapa hijau tadi, kan dibawa ke tempatnya calon besan untuk nyirami pengantin kakung. Di sana sudah menjadi Tirto Perwito Adi. Kenapa dari Aji kemudian menjadi Adi? Karena sudah dicampurkan dengan kembang, dicampuri dengan dicampurkan dengan kelapa yang begitu mengandung arti, begitu hebat artinya. Makanya tiga-tiganya menjadi benar, tinggal penyebutannya. Tidak boleh kebolak-kebalik. Yeah. Perwito Aji dan Perwito Adi. Itu. Nah, Perwito Sari, Perwito Aji, terus Perwito Adi ya, yang terakhir yang setelah dicampur semuanya. Iya. Sudah? Sudah ya, Mbak? Iya. Sampun nggih. Terus Pak. Berarti tuan ya, nggih.
Tuhan nancapnya di sebelah mana Pak D? Nancepin daun-daunnya apa nancepin padinya? Padi. Padinya ya kanan kiri Mbak, kan ada 2. Jadi kalau tukang pinter, jadi nanti tuan itu ada beberapa macam, 4 ya kalau nggak salah. Pertama BKTP, yang kedua tuan itu sendiri, yang ketiga padi, yang keempat lenggahan yang terbuat dari daun-daun yang disiapkan nanti untuk dilenggahi pas mau disirami. Itu kalau yang sudah paham pasti itu ada. Nah kalau untuk padinya ya begitu nanti ditancapkannya di kanan dan kiri. Bapak menancap kanan, ibu menancapkan di kiri. Jadi 2 tempat, karena padinya mesti dibagi 2 tuh. Ketika nanti sudah running acara. Maksud saya nancapinnya itu di sebelah mana di pisangnya atau di pisang apa di daun-daun? Oh, di daun. Ya kalau itu karena kalau yang sekarang dilaksanakan di pisang itu, pertama memang yang pertama pisang sanggan itu biar jadi itu, yang kedua biar kelihatan saja, yang kelihatan. Tapi kalau bisa disangkutkannya di atas, kan pisang itu kan ada apa ya kalau saya bilang ya gulu banyak ya. Nah biasanya disangkutkannya di dekat pisang, di dekat gulu banyak itu. Jadi disatukan sama, jangan yang di bawah ya Mbak, kan ada kadang-kadang yang disangkutkan tapi di sisiran bawah. Jadi kalau di pisang itu harus di pisang yang atas. Pisang jadi atas yang atas ya Pak D? Iya, di pisang atas itu ada mananya. Yang dekat yang bonggol pegangannya itu ya. Betul. Jadi itu namanya pisang tadahudan. Kalau yang tangkap itu disebut dengan pisang tadahudan. Paringi gambar ditampilkan. Betul. Pisang tadahudan adalah pisang yang pemberani. Dia berani kehujanan, dia berani kepanasan. Ini lambang daripada nanti ketika kalian sudah menjadi hidup berumah tangga, maka jadilah seperti pisang tadahudan. Dia tanggung jawabnya besar, dia berani melakukan sesuatu yang orang lain nggak berani. Kemudian ada kan pisang yang paling bawah tuh, kadang-kadang malah ditaruh di pisang yang paling bawah. Pisang paling bawah itu kalau diibaratkan adalah orang yang penakut, takut udan, takut panas, lemes, makanya cilik-cilik gitu. Itu maksudnya. Cilik-cilik, pisang paling bawah itu burik, yakin saya. Makanya kembali lagi ke pengantin. Ketika kalian jelek ya. Oh iya jelek. Nah, udah jelek dikasih ke orang, kita orang ngasih pisang yang kayak begini gitu, dipangan dewe mesti ora gelem gitu kan. Nah itu maknanya seperti itu. Di pisang, tapi pisang yang paling atas, karena kadang-kadang disilipkan yang tengah itu kan nggak boleh. Itu namanya pisang tadahudan. Oke Mbak Mel ya, di pisang tapi pisang tadahudan yang dekat dengan gulu banyak itu. Iya. Yang ketiga, si pemandu bukan perias. Kadang-kadang perias pun bingungi, Mbak. Tapi ketika memang kita mau bekerja, kita ngobrol dulu. Bu, jenengan derek saya atau saya yang derek penjenengan. Artinya kalau saya yang derek penjenengan bergerak, saya narasi. Nek penjenengan ngikuti saya narasi, penjenengan bergerak. Nah, itu harus ada. Biar enggak kono ngopo, kene ngomongnya apa, jadi sinkron. Tapi kalau sudah ngomong kayak begitu, insya Allah sinkron. Ya sudah, Mbak ngikutin saya aja, Mbak Mel ngikutin saya, wes. Pokoknya ketika kita suruh ngikutin, memang begitulah pakemnya. MC adalah menarasikan sesuatu yang dilakukan. Dan dia bagaimanapun, entah perias, entah apapun, dia namanya sudah pemandu. Jadi dia yang mandu, ya wes awake dhewe melu pemandu. Pemandu kleru, awake dhewe melu kleru, wes ora masalah. Jadi seperti itu. Tapi prinsip besarnya harus tahu, gitu. Ojo nyirami ya dengkule sik, gitu kan. Kemudian lagi munggah yang pundak, lagi munggah yang endas, itu nanti repot urusannya. Jadi kalau nyirami ya nanti mustoko dulu. Tapi kalau lebih amannya ketika bertemu dengan orang pemandu yang memang belum kenal, lebih baik kita
ngomong dengan baik, Ibu, biar nanti sama-sama enak. Ibu ngikutin saya ya, saya narasi itu lebih enak. Jadi Ibu juga nanti nunggu komando dari saya ketika saya mengacarakan seperti ini, nanti Ibu tinggal meneruskan pemandu saja. Karena kadang-kadang suara MC lebih akan didengar oleh pemangku gati. Itu caranya seperti itu Mbak Mel. Ya. Nah, terus yang terakhir apa tadi, lupa aku. Yang diingat yang terakhir. Yang terakhir potong Rikmo itu ada yang namanya apa? Nama-nama bulu-bulunya apa? Ya. Yang potong Rikmo. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu punya Yangti. Nah. Bisa dibantu, Mas Haryati? Sudah saya matikan. Oh ya, monggo. Kalau tadi diterangin Pak De, kalau nggak salah ada di sinom tuh yang tumbuh yang kecil-kecil itu dekat pangkal rambut sini loh Mbak. Ya Mbak Yanti bisa nunjukin itu sinom. Nah situ sinom sekitar situ. Terus ulu kalong yang di belakang bawah tuh, ulu kalong di tengkok. Yang satu lagi ubun-ubun ya Pak De ya. Yang satu lagi tengah nih, ubun-ubun sini. Filosofinya ada tiga sinom bahwa hari itu seorang ayah, seorang ibu mengatakan kepada putranya maupun putrinya, Ger, hari ini adalah terakhir masa kekanak-kanak. Ojo mbucahi meneh, karena besok kamu menjadi seorang istri, kamu sudah menjadi dewasa ya. Dilangi, sinome diilangi. Oke. Yang kedua, belakang adalah wulu kalong. Sesuatu yang kita lakukan hendaklah mulai dari bawah apapun itu. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita akan ke ubun-ubun. Ubun-ubun adalah apa? Ubun-ubun adalah kita yang di atas. Itu makna dari filosofinya potong rambut. Ubun-ubun apa Pak De? Nggak kedengeran yang ubun-ubun tadi? Ubun-ubun filosofinya apapun itu harus kita tujukan kepada yang di atas, artinya ya Tuhan yang Maha Kuasa. Sang Pencipta. Yang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta langit. Apa Mbak Yanti mau ngomong? Pak De, karena Pak De tadi bilang ada bahwa menyiram tidak dari kaki terus naik ke atas. Saya pernah loh Pak De memandu dan siraman itu adalah pemiliknya adalah pemilik pengajian besar. Nah itu dimintanya saya menyiramnya dari awal tuh dari kaki sesuai ini Rasul, mandinya Rasul. Saya bingung ngomongnya piye gitu. Ya udah saking pucuk Rikmo, tapi saking samparan tengah sampai atas itu terjadi Pak De. Ya. Makanya repot itu. Kenapa saya kan bahwa kita menyirami dari atas mustoko. Atas ini adalah sumber dari segala sumber perjalanan hidup itu digerakkan oleh otak kecil kita. Makanya kita siraman ke mustoko dulu. Mustakannya dulu yang dipersudi. Nek mustakannya itu baik, mustakannya itu suci, insya Allah perjalanan kaki akan baik. Oke. Kemudian yang kedua, pundak kanan, pundak kiri, ini lambang kekuatan jiwa dan lambang kekuatan raga. Nek wis pikirannya resik, sekarang memperkuat diri, raga juga harus kuat. Artinya persudi neng kesehatanmu. Kemudian baru turun ke kaki. Kalau ininya bersih, ragamu kuat, maka pijakanmu akan menjadi kuat. Seorang suami akan menjadi suami yang kuat. Seorang istri akan menjadi suami istri yang kuat. Itu. Jadi makanya harus kita pertamakan di sini dulu, karena ini adalah simbol pergerakan setiap manusia. Wong sikile iso elek karena digerakkan sini, kowe mlaku rono dan lain sebagainya. Nah, itu makanya kalau kemudian ada yang kata Rasul
dari bawah itu ya itu aneh aja gitu Mbak Yati. Memang aneh. Saya yakin ini bingung itu menafsirkan itu bingung pasti. Ya, sebenarnya nggak bisa digatok-gatok kayak Rasul sama adat Jawa. Nggak gatok. Nggak bisa. Aku nanya lagi, lanjut tentang siraman. Tadi kan kita tadi apa namanya sudah diawali tadi dari kepala, kemudian pundak, kemudian baru kaki gitu ya. Itu kan berarti misalnya tadi itu si bapak, berarti maksudnya 3 gayung. Kemudian si ibu melakukan yang sama. Kemudian bagaimana dengan penyiram yang lain? Kadang-kadang kan seringkali pertimbangannya kalau saya nyirami 11, 9. Terus biasanya kan MC suka dibisiin kan, Mbak monggo nyirami 1 gayung wae ndak kesuwen, ndak kademen gitu kan. Biasanya kan begitu. Nah, yang para penyiram lainnya apakah dia menyiraminya juga harus dari atas atau gimana? Kadang-kadang kan ada yang nyiraminya daerah perut dipok wes bendang ndang entuk momongan dipok apalagi kalau yang laki kadang-kadang dibuka lah itu si jumputannya dipok disiram itu gimana? Ya. Jadi memang seperti itu Mbak Dida, bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain, kepada audien, kepada termasuk sesepuh-sepuh yang mau nyirami. Jadi setiap saya melakukan acara siraman, saya artikan terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu, cara menyiraminya adalah yang pertama sirami di mustoko. Karena di kepala itu adalah mesin penggerak kehidupan manusia. Kalau dia isi kepala ini bagus, insya Allah semuanya akan jadi bagus. Kemudian yang kedua nanti, pundak kanan dan pundak kiri. Ini lambang kesehatan, lambang kekuatan raga. Jadi artinya bahwa kita berharap minta sama Allah bahwa Mas Indra atau Mbak Niken hari ini diberi kesehatan sama Allah sampai hari-hari berikutnya. Terakhir baru kemudian seluruh badan, ujungnya ke ujung kaki. Ketika pikirannya sudah baik, ketika raganya sudah sehat, insya Allah mereka akan menjadi pasangan yang kuat untuk menopang kehidupan ini selama-lamanya. Nah, ketika kita narasikan seperti itu, mereka sudah image-nya, brain mereka sudah terbentuk. Jadi mereka mind mereka sudah mikir, oh iya berarti nyiraminya ada maknanya, nggak cuma biar biur-biur. Tapi kalau nggak di-guide untuk seperti itu ya, ini Bu nanti nyiramin 3 kali ya. Pertimbangannya seperti itu. Akhirnya ngapa mesti 3 kali sekali yang penting nyirami. Nah kalau sudah seperti itu, kalau Bapak wajib 1 gayung habis. Oke. Tapi kalau memang yang lain, saya juga gitu kadang-kadang ada 13 orang nyirami ini kalau saya mikir airnya kalau kita ambil 13 kali itu pokoknya yang 1 gayung yang penting besok dibagi 3 karena pada dasarnya itu filosofi aja, siraman itu filosofi bahwa membersihkan pikiran, alam pikiran, lahir dan batinnya, kemudian dan lain sebagainya. Oh saya tambahkan, saya lupa. Kenapa air 7? Kemudian yang di serba 7 karena yang dibersihkan anasir manusia ini terdiri dari 7 anasir. Anasir itu apa ya? Anasir itu bagian dari bagian. Yang pertama yang dibersihkan yaitu rambut. Ini boleh sambil dicatat. Ya. Setelah itu ada kulit. Nomor 2 apa Pak? Rambut yang pertama rambut. Setelah rambut kemudian ada kulit. Oke. Yang kedua ya, kemudian dalam ada daging. Ada daging, dalam lagi adalah ada tulang. 4 ya sudah ya. Kemudian setelah ada tulang, di dalam tulang ada sumsum. Oke. Kemudian yang ke-6 darah merah, yang ke-7 adalah darah putih. Makanya anasir 7 inilah yang disirami. Yang dibersihkan. Ketika semuanya sudah bersih, makanya kemudian insya Allah siraman itu menjadi sarana bersihnya, sucinya, lahir dan batinnya manusia. Ya, juga sebagai pengayaan aja, sebagai pengayaan di ongkop itu setelah disampaikan yang bahwa itu pitulungan karena memang bersihkan itu adalah 7 anasir dari kejadian manusia itu. Jadi Pak Gofar Nyun Sewu, jadi penyiram yang di luar orang tua itu misalnya orang ketiga, 4 dan seterusnya, dia sebetulnya cukup aja 1 gayung tapi dari atas langsung ke dada, langsung ke badan, langsung ke kaki. Jadi dia cur gitu aja ya? Ya. Oke, ya.
Ya, Mbak Dida juga suka jadi perias ya, Mbak. Ya, karena kadang-kadang kan suka ada itu ya Bu Mami ya, ada yang di tangan, terus buat muka dulu, terus buat tangan kiri kanan gitu ya. Buku gitu kan Mbak Dida kan, itu berbagai versi lah. Ya, Ada yang itu keindahan video. Ya, tapi prinsipnya kepala, pundak, lutut, kaki. Ya itu yang khusus orang tua ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Soalnya seringkali ada pesan sponsor, kepalanya jadi diguyur loh, mau oleh garing ke suwi. Itu kalau tingkepan, Mbak, nek tingkepan nggak entuk diguyur. Ya. Ada lagi tentang siraman ya? Mungkin bisa untuk ini Pak Ade sama-sama. Nyun sewu. Ya. Nyun sewu, Pak Ade, apabila sebelum pemasangan BKTP ada sungkem dulu ke eyang ya, orang tua CPW sungkem dulu ke eyang, apakah perlu diberikan narasi atau dandang gulo? Apakah perlu itu nembang gitu? Dan yang kedua, tadi mau tanya apa ini? Oh iya, pada saat dulangan pungkasan itu pemberian air putih toyo wening itu bapak sendiri, ibu sendiri ya, atau sekali minum 1 gelas itu dipegang berdua? Mohon lebih diperjelas lagi, Pak Nur. Kita kembali ke pakem. Suapan didahului oleh bapak, unjukan didahului oleh ibu. Filosofinya adalah makanan yang pertama diminta oleh sang bayi adalah makanan yang diusahakan oleh bapak. Loh kok bisa begitu Pak De? Ngidam yang putri-putri ngidamnya sama suaminya apa sama orang lain? Misalnya ngidam rujak itu yang disuruh beli, biasanya suami toh. Makanya makanan yang pertama masuk ke perut si ibu melalui permintaan si anak, ini usaha dari bapak. Makanya suapan didahului oleh bapak. Tapi kalau unjukan didahului oleh ibu. Karena apa? Karena pertama si bayi mendapatkan air dari ASI. Ibu. Oh gitu toh. Pak D, tesnya nanti jangan susah-susah dong. Nggak ada pertanyaan. Nanti praktek bahasa Jawa. Iya itu. Mumpet itu bahasa Jawa. Satu lagi Pak D. Kalau yang sungkem eyang tadi gimana Pak? Oh iya itu belum dijawab. Sungkem eyang, jadi kalau memang masih ada eyang, kemudian disungkemi dulu. Boleh dikasih dandang gula, boleh dikasih narasi apapun gitu. Artinya kalau memang, kan biasanya kalau memang nggak disiapkan teks toh, kita matur saja. Kalau memang masih yang ibu, saya dan istri hari ini mau menjadi jumeneng sebagai orang tua. Izinkan saya menauladani ibu. Izinkan saya mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh ibu. Hari ini saya menginformasi ibu bahwa saya hari ini memulai yang hajat itu putunya ibu. Nah seperti itu kan dinarasi saja. Teman boleh pakai hitung-hitungan dandang gulo apapun nggak apa-apa. Tapi kalau dandang gulo kan panjang ya. Kalau yang disungkem yang cuma satu kayaknya kepanjangan. Lebih baik narasi aja. Kalau saya narasi aja. Terus saya biar memang ini apa ya? Biar orang tua itu senang. Jadi sebelum pemasangan BKTP itu ada simbolis pemilihan dari yang putri ke yang mau mantu. Biar mereka merasa diuangke, oh itu ternyata aku masih dihargai oleh anak-anakku. Jadi begitu saja mereka udah seneng banget. Jadi selesai sungkem, udah monggo yang putri, ini BKTP-nya monggo diserahkan kepada Pak Agus dan Bu Retno untuk dipasang. Nah, udah terima simbolis BKTP baru kemudian dipasang oleh
pemangku hajat. Itu kayak gitu udah orang tua udah seneng banget daripada punjung-puntung itu lebih seneng kayak gitu. Iya. Diuangke. Ya. Itu beliau merasa dihargai. Ayo. Mbak Dida terakhir, Mbak Dida. Ayo. Satu lagi tadi Mbak Dida. Terakhir mengenai sungkem. Kalau pelajarannya setahuku kalau Jawa itu kan selalu sungkemnya ke bapak dulu baru ke ibu. Yes. Tapi kemarin itu beberapa kali tuh aku ada yang minta ibu dulu ke bapak. Udah gitu karena mungkin beliaunya itu sering lihat di YouTube dari perias yang terkenal, itu dia minta dari ibu dulu dan pakai acara cuci kaki. Nah, jadi memang cuci kaki baru ke bapak, jadi ibu dulu baru ke bapak ya, semua dipakai minyak wangi lah, pakai diaduk-aduk gitu. Nah, sebenarnya kalau pakemnya gimana tuh Pak De? Ya, sama Bu Mami ya. Ngaju ke Jawa ya sudah sungkemnya ke bapak tanpa harus cuci kaki. Ya. Itu ngambil dari Sunda kan ngaras. Betul, iya, iya, iya. Oke. Sebenarnya. Iya. Oke. Jadi kita ya siap. Cuman kalau yang punya hajat yang minta ya turutin aja Mbak Dida dari kita harus membela yang bayar, betul. Berarti yang untuk cuci kaki pakai acara cuci kaki itu nun sewu sangat, saya tuh lihat di Bu Mami Harto, jadi saya lihat akhirnya saya bikin juga ada begitu, tak pikir itu pilih udah bener gitu. Memang dia beda sendiri ya, mungkin cari ciri khas sendiri ya, beliau memang hanya Bu Mami Harto sih perias ya waktu Jawa itu yang aku juga pakai itu Mbak Yati udah ngomong nama ya udah. Betul, ya. Tapi itu sebenarnya biasanya ke bapak sih Mbak Dida kalau Bu Mami, kecuali itu bapak sambung jadi baru ke ibu dulu. Kalau bapak kandung pasti ke bapak dulu. Kemarin aku begitu Nugroho ibu dulu Itu mungkin bapaknya bapak sambung bukan bapak kandung. Oh, kalau gitu. bapak kandung biasanya bapak dulu. Bapak dulu ya. Oh iya. Oke. Jadi saya ikut yang Bu Mami Hardo pakai cuci kaki. Nggak usah Mbak, nggak usah. Kita yang Jawa ya. Oke. Kecuali minta ya, pemangku hajat minta ya udah. Tapi kalau nggak minta ya nggak usah. Ya. Karena nun sewu karena Hardo tidak semua nggak berani matur sama beliau. Nyerah. Beliau ya ikut. Inggih Bu, saya sangat lah ya. Nah, dengan adanya begini kan kita jadi bukan menjelekkan tapi maksudnya meluruskan gitu. Nanti akhirnya ikut-ikut kalau bikin siraman, Bu Mami Harto berarti pakai begini gitu. Versi nggih. Jadi bukan pakem nggih. Itu versi versi. Jadi pakem. Kalau pakem ya sungkem ke bapak tanpa ada ngaras atau mencuci kaki. Ya. Satu lagi Pak. Sekarang dalam Pak De mau nanya. Ini ya maaf ya Mbak Dida. Kan kayak almarhumah Bu Tari itu kan sekarang kalau itu habis sungkeman langsung potong tumpeng suapan. Itu memang alasannya supaya praktis. Tapi kalau dalam pakem kan tidak seperti itu nih. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau kita ikut timnya. Itu harus kita ikuti. Emang enak sih, lebih cepat sih Mbak. Kadang-kadang sih pertimbangannya karena mau midodareni. Kalau mau midodareni itu kan dia dandanya lama sehingga hilang momentum kan. Hilang momentum, tamunya udah pulang lama foto ya udah hilang momentum sih kadang-kadang pertimbangannya. Iya. MC-nya jaluk tambahan, MC-nya mengkok lauk kesuwen. Tapi nggak apa kalau almarhumah Bu Tinu Rifki, jadi dulu kalau dia tahu dia dandani lama, jadi kadang-kadang malah saya udah Bu Mami pulang dulu nanti biar untuk yang suapan nggak usah pakai MC di dokumentasi aja kalau Bu Tinu Rifki dulu gitu. Jadi seperti itu. Jadi tapi Pak De untuk ini yang prakteknya monggo syaratnya gimana Pak De sama Pak Mas Haryadi? Jadi terakhir ini ya, jadi memang ini kita harus bisa membedakan versi dan pakem. Juga gitu, Bu Anai potong rambut, siraman potong rambut, udah terus tumpengnya dijogke, potong rambut terus suapan di situ. Suapan masih di gubuk siraman itu. Apa? Bu Ana Pramono. Jadi kalau saya ikut beliau ya
Ya, tetap Ndang bar Pak D. ya. Nyuwun sewu. Sudah banyak yang kita gali, walaupun di acara siraman itu istilahnya itulah pakemnya. Tapi kalau mau dimasukkan hal-hal yang masih berkaitan dengan muatan lokal seperti tadi saudaraku Mas Dedi, di sana pakai suket, pakai itu nggak apa-apa. Menyesuaikan lokasi ya. Itu mungkin ada muatan lokal yang ada maknanya. Atau di daerah Selo Boyolali itu apa-apa saja mesti ada suket. Nah, ada itu kan dari Ki Ageng Selo memang senjatanya suket. Memang ini sama begalan itu kan aslinya juga Purwokerto Jani ya. Banyumas kok Purwokerto, Banyumas ya, dari sana sebenarnya ya. Tapi kalau di Banyumas itu begalannya pada saat pengantin Putri Miyos, Anggono Raras, pengantin kakung mau datang itu berhenti baru begalan, Bu, enggak dipanggilnya. Iya, betul. Jadi sebelum akad ya. Sebelum akad betul. kan. Jadi setelah akad Anggono Raras pengantin putri. Setelah akad. Dan Anggono Raras pengantin putri, kemudian pengantin kakung datang, mau panggil, duduk dulu baru nanti begalan. Ya. Iya. Jadi gitu ya Pak Dedi nggih. Nggih, leres. Kita kalau begalan nang kene iki. Kalau saya begal nggak tanggung-tanggung, begal mobil, motor. Nah, gue bahaya. Lagi nggak pakai teflon, nggak pakai itu. Dan monggo. Ada dialognya. Jadi kayak ada dialognya. Makna-makna ya, makna-makna alat-alat masak. Dialognya. Brendong kepang. Subur ngomong Banyumasan yang kemudian terus nanti mengartikan alat-alat itu yang dibawa. Nah, itu. Kemudian nanti aslinya gitu. Aslinya itu karena itu acara bagus, kemudian maknanya juga bagus, kemudian diadopsi oleh banyak orang di Jakarta, terus kemudian mengadakan acara begalan itu. Lanjut. Bu Mami, nyuwun sewu mungkin bisa diakhiri. Nyuwun pangapunten. Teman-teman sudah ada nggak pertanyaan lagi? Kalau misalnya masih ada, boleh. Masih ada pertanyaan buatan? Masih ada waktu sedikit. Sampun dia orang udah PT. Sudah lewat 10 menit soalnya. Monggo Bu Mami, boleh di closing. Terima kasih pada teman-teman dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan segala kekurangan dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Papi kepada saya, juga mohon maaf ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun teman-teman semuanya, Bu Mami, Pak De Gofar, Bapak Budi, Sugeng Dalu, selamat beristirahat. Matur nuwun semuanya. Bu Mami semuanya. Bu Nurul sampai bingung dengerinnya ya. menambah wawasan. Terima kasih ilmunya, bermanfaat. Amin, insya Allah bermanfaat. Pamit. Pamit ya, izin. Mbak Dida, makasih nggih. Sami-sami. Izin live ya. Oke. Oh, belum.